Alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjaro mimoklantim bidami amhabatir rihumin tilqa ikadimatin wa'au madhal barkufi dhalma imin idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafik yahimi maula ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likul lihawli minal ahwa limuqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Halaman 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusalli ba'dahu rak'ataini wa khalfal maqami aula fa fil khijri fa fil masjidi fa fil harami. Wa yusalliya lan yen to salat sapa wong rakaataini kelawan rong rakaat wa khalfal maqami utawi nglakoni salat ing dalem mburine makam Ibrahim utawi nglakoni salat ing dalem mburine makam Ibrahim iku aula luweh utama. Fafil hajari fafil khijri nuli ing dalem mburine Khijir Ismail. Fafil masjidin nuli ing dalem Masjidil Haram. Fafil harami nuli ing dalem tanah haram. Fahaisu nuli ing dalem endi-endine panggonan syaa kang karep sapa wong bisuratayil kafiruna kelawan maca surat lorone Al-Kafirun wal Ikhlasi lan surat Al-Ikhlas. Yajharu kang wa yajharu lan bantu yajharu ai wa yajharu lan yen to banteraken sapa wong banteraken ketika membaca surat dikeraskan bacaannya lailan ing dalem waktu wengi lailan ing dalem waktu wengi. Kalau siang hari berarti ikut sirri, kalau di malam hari ikut keras. Titik. Walau hammala lamun gendong sapa syahsun awa-awaan muhriman ing wong kang ihram lam yatuf kang durung tawaf sapa sahas. Ini begini ya, saya tadi mutolaah itu lama ini, terus ragu-ragu. Di Hasyiah Al-Baijuri saya lihat, Bujairomi saya lihat, rujuknya itu kullun ayil hamil wal awil mahmul. Ini coba tak terangkan dulu, nanti maknanya belakang. Andai kata ada orang menggendong orang yang tidak sedang ihram atau orang yang sedang ihram, ada seseorang baik dia dalam keadaan ihram
atau tidak dalam keadaan ihram, menggendong orang yang keadaannya ihram atau tidak ihram. Sudah berapa itu tadi? Yang menggendong tidak ihram, yang digendong tidak ihram. Satu ya. Satu. Atau yang menggendong ihram, yang digendong tidak ihram. Dua. Yang menggendong ihram, yang digendong juga ihram. Tiga. Yang menggendong ihram, yang menggendong tidak ihram, yang digendong ihram. Empat. Yang menggendong, misalnya dia tadi ihram, sudah masuk waktunya tawaf atau belum? 6. 7 sudah. Atau kalau yang menggendong tidak sedang dalam keadaan ihram, yang digendong dalam keadaan ihram sudah masuk waktunya tawaf. Nah, nanti coba kalau saya terangkan begini tidak paham, di Hasyiah Al-Bujairami itu dirinci satu persatu. Nah, jadi ada kasus ini. Di sini memang hanya satu yang diungkap, tapi ini ternyata kalau di bolak-balik itu banyak. Lamun gendong sapa sahsun awa-awaan ay halalun, baik dalam keadaan tidak ihram, au muhrimun atau sedang ihram, tawafa an nafsihi sudah melakukan tawaf, au lam yatuf atau belum melakukan tawaf. Muhriman ing wong kang ihram, lam yatuf kang durung tawaf sapa muhrim, lam yatuf kang durung tawaf sapa muhrim. Ini yang digendong belum tawaf. An nafsihi saking awak dhewene muhrim. Wa dakhala lan mlebu apa waktu tawafihi, waktu tawafe muhrim. Wa tafalan tawaf sapa sakes, wa tafalan tawaf sapa sakes bihi kelawan gawa muhrim, bihi kelawan gawa muhrim. Atau kalau mudahnya itu ada pertanyaan begini, andai kata ada orang tua melakukan umroh, ibadah umroh, ngajak anaknya yang belum atau yang pantas digendong, misalnya umur 8 tahun, kalau dilepas sendiri nanti khawatir hilang, akhirnya kamu gendong. Atau bersama dengan orang tua kita yang sudah tua renta, sudah undur, daripada jalan kaki atau roda, digendong. Nah, digendong. Walam yanwilan orang niat sopo muhrim hu ing tawaf li nafsihi krana kanggo awak dhewe ne muhrim, aulahuma utawa krana kanggo muhrim lan mahmul. Gini ya, walam yanwilan orang niat sopo hamil. Hamil itu sakes hu ing tawaf li nafsihi kanggo awak dhewe ne hamil utawa sakes, orang yang menggendong, aulahuma utawa krana kanggo sakes lan mahmul. Wa qa'a mongko tumiba apa tawaf, tumiba lil mahmuli kedue wong kang den gendong, lil mahmuli kedue wong kang den gendong. Kalau orang yang menggendong itu tidak niat melakukan tawaf untuk dirinya atau untuk orang yang digendong,
maka tawaf yang dilakukan itu sah untuk orang yang digendong. Di dalam kitab Majmu' juga begitu. Karena pendapatnya madhab Syafi'i itu ibadah, tawaf itu adalah ibadah. Karena ibadah, maka sekali waktu menjalankan ibadah itu tidak boleh untuk 2 orang atau lebih dari 1. Malah ada perdebatan kalau dimutlakan seperti ini, itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tawafnya tidak sah. Nah, kalau di sini Imam Zakaria Al-Ansari mengatakan kalau dia tidak niat untuk dirinya sendiri, ketika tawaf itu tidak niat, atau dia niat untuk dia tidak niat untuk dirinya sendiri atau tidak niat untuk kedua-duanya, jadi diam saja dia, maka menurut Imam Zakaria Al-Ansari, tawaf itu tetap dihukumi sah hanya untuk orang yang digendong. Kenapa? Karena orang yang menggendong itu jika tidak melakukan niat, maka layak diperlakukan atau dianggap layaknya kendaraan. Misalnya kuda, keledai, sapi atau lain sebagainya. Jadi karena dia tidak niat itu dianggap seperti roki bidabah, di hewan kendaraan. Sudah. Ini kalau kasusnya digendong dan yang menggendong tidak niat dalam melakukan tawaf itu, baik untuk dirinya maupun untuk yang digendong. Illa in atlaqo kejaba lamun mutlakaken sapa hamil itu sakes. Wa kana lan ana sapa hamil utawa sakes iku kal mahmuli madani wong kang digendong. Kecuali jika keadaan orang yang menggendong itu sama dengan yang digendong, artinya sama-sama dalam keadaan ihram. Sama-sama dalam keadaan ihram. Kalau dia memutlakkan niatnya, maka falahu mongko tumiba apa tawaf kedue hamil, mongko tumiba apa tawaf kedue hamil. Sudah, ini sekali lagi kalau saya terangkan panjang itu juga bisa saja, tapi saya kira tidak penting lah diterangkan panjang, karena saya hanya menerangkan teks yang ada di sini. Kalau ke dalam khasiahnya diterangkan, kalau pakai kursi roda atau pakai apa itu, kalau zaman dulu misalnya upeh, ngerti upeh gak zaman? Upeh itu ya upeh lah. Itu diseret, misalnya diseret begitu kayak gimana Pak gitu. Atau kursi roda yang sekarang kamu kenal. Kalau kursi roda namanya bukan hamil dan mahmul, tapi itu yang mendorong atau yang menarik. Nah, kalau kursi roda kan didorong. Nah, kalau apa tadi namanya gerobak itu dia apa? Ditarik. Nah, itu tidak merupakan bagian daripada orang yang gendong. Jadi niatnya sendiri-sendiri. Tidak ada hubungannya dengan teks ini. Teks ini sebenarnya contohnya itu panjang banyak. Jadi saya ulangi, coba nanti didengarkan. Ada orang yang tidak sedang ihram menggendong orang yang tidak sedang ihram. Satu ya. Orang yang tidak sedang ihram menggendong orang yang sedang ihram. 2. Orang yang tidak sedang ihram menggendong orang yang tidak sedang ihram. 1.
orang yang tidak sedang ihram menggendong orang yang sedang ihram, atau sebaliknya, yang gendong ihram yang digendong tidak, atau yang gendong ihram yang digendong juga ihram. 4 sudah ini contoh, 4 contoh. Contoh yang kelima, tafa an nafsihi, orang yang menggendong itu sudah melakukan tawaf untuk dirinya sendiri. 5. Contoh yang keenam, aulam yatuf, atau orang yang menggendong itu belum tawaf untuk dirinya sendiri. Contoh yang ketujuh, yang menggendong sudah tawaf, yang digendong belum. Yang kedelapan, orang yang menggendong sudah tawaf dan yang digendong belum. Nah, ini dijelaskan satu persatu dalam hasiahnya. Nah, yang terpenting sampean itu paham bahwa andaikan ada orang yang menggendong orang lain dalam keadaan ihram dan belum tawaf, kemudian dia tawaf dan tidak niat untuk dirinya atau tidak niat untuk kedua-duanya, maka yang sah adalah tawafnya orang yang digendong. Kenapa? Karena yang menggendong dianggap sebagaimana hewan kendaraan. Kecuali jika dia sama-sama dalam keadaan ihram dan belum tawaf, dan dia pada saat itu waktunya tawaf sudah masuk. Itu tadi kalau saya teruskan, waktunya belum masuk, yang digendong sudah masuk. Waktunya tawaf bagi yang gendong sudah masuk, yang digendong belum masuk. Nah, ini tentu yakin juga tidak saya terangkan pun nanti sampean juga tidak akan paham. Jadi ini dulu yang harus kamu pahami, bahwa kalau kamu dalam keadaan gendong menggendong, hendaknya kamu memperjelas, ini tawaf saya gendong, tawaf ini untuk diri saya. Atau kamu perjelas, ini saya niat untuk orang yang saya gendong. Sudah, itu yang perlu kamu perhatikan dan garis bawahi. Titik. Wasunnalan ten sunataken apa ayastalima yen to ngusap sapa wong. Kalau kamu kepengin ngerujuki sing rodok pas, itu kulun, ai kulun minal hamil wal mahmul. Di situ ndak ada, rujuknya ndak ada. Wasunnalan ten sunataken apa ayastalima yen to ngusap sapa kullun ay minal hamil wal mahmul, ngusap al hajaro ing hajar aswad, oleh ngusap ba'da tawafihi ing dalem sause tawafe kullun, wa salatihi lan salate kullun. Tsumma kharaja nuli metu sapa kullun, metu mimbabi sofa saking bab lawang sofa. Kenapa kok metune arahnya pintu sofa? Lisa'yi krono arah yang lakoni sa'i. Krono arah yang lakoni sa'i. Wasyartuhu utawi syarate sa'i iku ayabda ayen to ngawiti sapa kulun ay minal hamil wal mahmul. Iki konteksnya masih gendong menggendong tadi loh. Kalau yang sa'i melakukan sholat itu sudah kemarin. Kalau yang orang satu persatu ndak pakai gendong menggendong. Ini yang dibahas di sini adalah ada orang yang gendong menggendong tadi. Wa ayyabda'a bis sofa kelawan sofa, wa yukhtimalan yento mungkasi sopo kulun, mungkasi bil marwati kelawan bukit marwah,
Wa ayyas'a lan yento nglakoni sapa kulun utawa yento sa'i sapa kulun sabaan kelawan ambal kaping 7. Sabaan kelawan ambal kaping 7. Zihabuhu utawi budalane kulun mingkulin saking saben-saben siji ai minas sofa wal marwah. Temen iki, temen lek maknani sing lengkap tenan. Angel, maknane angel. Wa yukhtima lan yento ngawiti dihabuhu budalane kulun mingkulin saking saben-saben siji ai minas sofa wal marwah. Lil akhari maring panggonan kang liya fil masa ing dalem panggonane sa'i iku marotun dan itung saambalan. Jadi dari sofa menuju marwah itu dihitung 1. Marwah menuju sofa 2. Marwah menuju sofa lagi 3. Sofa marwah lagi 4. Begitu seterusnya. Jadi tidak kemudian kamu hitung sofa marwah kemudian ke sofa 1, tidak. Bis sofa ke marwah 1, marwah ke sofa 2. Berarti 3,5 apa? 3,5 bolak-balik. Maraton iku maraton saambalan. Wa ba'da tawafi ruknin lan yento sa'i sapa kullun ing dalem sawuse tawaf kang dadi rukun. Ing dalem sawuse tawaf kang dadi rukun, misalnya haji berarti tawaf apa? Ifadah. Kalau umrah berarti tawaf wajib. Lan yento sa'i sapa kullun ing dalem sawuse tawaf kang dadi rukun. Au kudumin utawa tawaf kudum. Tidak boleh kamu balik datang ke Masjidil Haram bertepatan masuk di pintu sofa. Sudahlah, sa'i dulu saja, ndak usah ke tawaf dulu, nanti kita keluar lagi. Ndak boleh, harus tawaf dulu. Wala yatakhallala lan yenta ora nyelan-nyelani sapa kulun ngene. Lan yenta ora nyelan-nyelani ing sa'i lan tawaf kudum. Lan yenta ora nyelan-nyelani ing sa'i lan tawaf kudum apa al-wukufu wukuf. Hendaknya antara sa'i dan tawaf itu, tawaf dan sa'i itu tidak kamu pisah dengan melakukan tawaf wukuf di Arafah. Wala tusannu lan ora den sunataken apa i'adatu sa'yin baleni sa'i. Apa i'adatu sa'yin baleni sa'i. Wasuna lan den sunataken. Wasuna lan den sunataken lidzakari kedue wong lanang. Apa ayarqiya yen to munggah sapa zakar ala sofa ing atase bukit sofa wal marwati lan ing atase bukit marwah qamatan halih sak dedek. Qamatan kelawan sak dedek. Bagi laki-laki disunatkan naik ke Bukit Sofa atau Bukit Marwah itu kira-kira setinggi manusia. Jadi kira-kira kalau saya misalnya 175, ya kira-kira 175 cm naik ke sofa. Ke Marwah juga begitu. Tapi sekarang itu ada lantai 1, 2, dan 3. Kalau tidak salah 3 lantai. Yang di atas sendiri itu sudah tidak ada bukitnya, hanya tinggal apa? Gundukan setinggi kira-kira 80 cm.
Nah, entah kalau di bawah, saya enggak pernah ngecek di bawah itu ada enggak yang begininya landai atau terlalu tajam, enggak tahu juga. Kalau sudah enggak ada bukitnya ya gimana, mau naik kemana ya enggak. Itu kalau masih ada disunatkan. Kok sampean haji terus muni endi jare Pak Tony ono. Sekarang itu sudah luar biasa. Sudah berubah semuanya, kuabeh kena gempur. Karena wah banyaknya jamaah haji. Ditata sedemikian rupa. Wa yakul lalan yen ndonga sapa wong, sapa kullun saben-saben siji donga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham, Allahu Akbar ala ma hadana, walhamdulillahi ala ma aulana, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa summa yad'u nulindungo sapa wong, summa yad'u nulindungo sapa wong bima kelawan donga saakang karep sapa wong, wa yusallisu lan ngaping teloni, wa yusallisa lan yen to ngaping teloni sapa ada apa sapa wong ngaping teloni adzikra ing zikir, wa doa lan ing donga, wa ayam syalan yen to lumaku sapa wong awala sa'i ing dalem kawitane sa'i, wa akhirihi lan ing dalem akhire sa'i, wa ya'du lan yen to lumayu sapa adzakaru wong lanang melayu fil wasati ing dalem tengah-tengahe mas'a artinya di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu sudah ada tandanya. Yang kemarin dalam bahasa yang lain diungkapkan dengan ar-romal, maku apa? Lari-lari kecil. Lari-lari kecil. Fil wasati wa mahalluhuma utawi panggonane masyu wal aduwu, tempat untuk berjalan biasa dan tempat untuk lari-lari kecil itu iku ma'rufun den werwi, ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya itu kalau sudah atapnya mas'a itu kelihatan lampu hijau, kamu lari-lari. Enggak apa, pokoknya kalau di mas'a ada orang lari-lari di tempat itu, ya berarti di situ itu tempatnya apa? Masyu wal adu. Orang-orang kok lari Pak? Oh iya wis aku tak melu-melu lari. Gandol sarungi wong. Ya maksud saya itu kamu meskipun ndak bisa membayangkan di sana itu, nanti kalau di sana ada orang di mana di tempat itu dia lari-lari, kamu ya harus ikut lari-lari. Bagi laki-laki, sing wedok ya biasa wae. Apa kok gak lari-lari Pak? Apaan lari-lari kok ono sing ceblok ngono. Ana faslun titik. Faslun ayhada faslun utawi iki iku ana fasal. Sunnah dan sunataken lil imami kedue imam. Apa yakhtuba yen to khutbah sapa imam bima kata ing dalem Mekah sabi adil hijjati ing dalem tanggal 7 wulan Dzulhijjah, ing dalem tanggal 7 bulan Dzulhijjah.
Ba'da sholati ba'da duhrin ing dalem sause salat duhur. Au Jumatin utawa ing dalem sause salat Jumat. Kalau pas tanggal 7 itu ndak hari Jumat, berarti setelah sholat duhur disunatkan bagi imam untuk melakukan khutbah. Kalau tanggal 7 itu bertepatan hari Jumat, maka khutbahnya disunatkan setelah sholat Jumat. Khutbatan kelawan khutbah. Ya'muru kang perintah sopo imam fiha ing dalem khutbah bil huduwi kelawan budal isu-isuan, menghimbau untuk berangkat pagi-pagi. Berangkat kapan, Pak? Berangkat ila Mina pinuju maring tanah Mina. Ini tanggal 7 ba'da duhur atau setelah sholat Jumat disunatkan khutbah menghimbau para jamaah besok pagi kita bersama-sama berangkat ke tanah Mina. Wudu itu meruput ngono. Mari subuh berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Apa tanggal 8 ku disebut apa? Yaumut Tarwiyah. Wa yu'allimu lan mulangi sapa khatib utawa imam hum ing jamaah utawa ing nas, mulangi almanasika ing ibadah ihram. Wa yakhrujalan yen to metu sapa imam bihim sartanen nas min ghadin saking sesuk ba'da subuhin ing dalem sause salat subuh. Ba'da subuhin ing dalem sause salat subuh ila Mina tumeka maring tanah Mina. Wa ayyabitu lan yen to nginep sapa imam lan nas, lan yen to nginep sapa imam lan nas biha ing dalem kota tanah Mina. Tapi ini pilihan, tidak keharusan. Yang mau berangkat ke Mina tanggal 8 dipersilahkan. Itu hukumnya sunnah. Yang belum mau karena pertimbangan berbagai hal. Misalnya jamaahnya banyak yang tua. Kalau saya ajak ke Mina sekarang nanti beresiko tinggi, maka jangan berangkat tanggal 8. Berangkatlah tanggal 9 langsung menuju ke Arafah. Nah, kalau yang berangkat tanggal 8 menuju Mina, besok tanggal 9 diajak ke Arafah. Tanggal 10-nya kembali ke Mina lagi. Kan riwa-riwi itu. Kalau jamaahnya sudah sepuh-sepuh nanti beresiko. Ini hanya sunnah, tidak wajib. Wa yaksidu lan yento nejo sapa imam lan nas, nejo sapa imam lan nas Arafata ing tanah Arafah. Idza asyraqat ing dalem nalikane wis mencorong, wis muncul apa asamsu srengenge. Ini berarti sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Ala sabirin ing atase gunung Sabir. Ing atase gunung Sabir. Itu gunung Sabir itu besar, tinggi. Letaknya itu di Musdalifah. Ya. Kita akan melewati sana dari Mina ke Arafah atau dari Arafah ke Mina. Kalau kita dari Mina ke Arafah, Gunung Sabir itu letaknya di belah kiri kita. Tinggi, tidak ada pohonnya sama sekali. Kalau dari Arafah ke Mina, Gunung Sabir itu letaknya di sebelah kanan kita. Itu ada monumen tempat penyembelian dulu apa?
Nabi Ismail mau disembelih oleh Nabi Ibrahim itu di situ. Ada tanda monumennya. Itu di gunung apa namanya tadi? Gunung Sabir. Wa yuqimu lan podo. Wa yuqimu lan podo mukim sopo imam lan nas bikurbiha ing dalem cedeke Arafah binamirota ing dalem tanah Namiroh. Jadi pagi setelah subuh dari Mina menuju Arafah, tidak langsung masuk ke Arafah, tapi di dekat-dekatnya lokasi Arafah. Di mana itu letaknya? Di daerah Namiroh. Tandanya apa Pak? Di sana tidak ada pohon, tidak ada apa-apa sama sekali. Di sana ada tandanya, ada masjid besar, itu namanya Masjid Namiroh. Itu dikunjungi orang ya kalau pas musim haji, kalau tidak ya tidak ada orang di situ. Itu Masjid Namiroh itu bukan bagian daripada Arafah. Jangan sampai kamu nanti ketika wukuf mentang-mentang lokasi wukufnya sudah mepet di Namiroh, akhirnya kamu cari yang dingin, masuk Masjid Namiroh saja Pak. Oh, enggak boleh, enggak sah kamu wukuf di situ, karena itu bukan Arafah, itu sudah daerah namanya Namiroh. Ila zawali, sampai kapan di Namiroh itu? Ila zawali, tumeka maring waktu zawal. Kalau nanti sudah duhur, silahkan sholat di Masjid Namiroh. Ba'da duhur langsung apa? Pergi menuju Arafah. Tsumma yadhabu nuli budal sopo imam bihim sartane jamaah ila masjidi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maring Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim, Masjid Ibrahim. Fayaktubu nuli khutbah sopo imam, sunuli khutbah sopo imam khutbataini kelawan khutbah kaping pindho, kelawan khutbah kaping pindho. Suma yujma yuj ajma'a yujmi'u nuli ngumpulaken sapa imam bihim kelawan jamaah. Ngumpulaken iku jamak ngono lho. Al-asra ini ing salat duhur lan asar. Al-asra ini sumaya jamaah ngono berarti. Sumaya jemaah nuli jamak sopo imam, ngumpulaken ku ya jamak maksude. Bihim sartane nas al asra ini ing salat duhur lan asar. Itu namanya apa kalau kamu belajar balaghah itu apa? Sighat taglib ya. Sighat taglib duhur ini maksudnya apa? Duhur, asar. Asra ini sama duhur, asar. Maghrib ini maksudnya apa? Maghrib isya. Isya ini namanya apa? Maksudnya maghrib isya. Walidaini iku ayah ibu. Ngono zaujaini suami istriku disebut apa tadi? Sebut dengan sighat taglib. Wah, jadi sholat duhurnya lah, itu dijamak takdiman kelawan jamak takdim. Wa yafi ya wa yaqifu lan padha wukuf sapa imam lan nas. Wa yaqifu lan padha wukuf sapa imam lan nas bi Arafata ing dalem tanah Arafah. Wa yu kesiru lan ngakeh-ngakehaken sapa imam lan jamak lan nas
ngakehaken adzikra ing zikir, wa du'a lan ing donga ilal ghurubi tumeka maring surupe srengenge sejak habis duhur sampai terbenamnya matahari. Di Arafah wukuf memperbanyak zikir kepada Allah. Nang nggone Arafah ku aja ngetuprus ngono. Ngomong guyon mbok anggap apa ning Arafah ku lho oleh apa? Oleh ganjaran gede, oleh ampunane Gusti Allah gede, mbok gawe guyon. Sampai sapa namanya lupa ya. Dosa yang paling besar itu adalah ketika orang telah melakukan wukuf di Arafah, punya anggapan, punya dugaan Allah tidak mengampuni dosanya. Itu dosa gede. Kalau di Arafah itu minta ampunan, Allah ampuni dosa sebesar apapun dosa itu. Sebanyak apapun dosa itu Allah memberi ampunan. Jadi orang yang keluar dari Arafah dalam keadaan ihram, wukuf dari Arafah dalam keadaan ihram, minta ampunan kepada Allah, dia laksana seorang bayi yang baru dilahirkan ibunya. Jadi jangan sampai kamu menduga apakah dosa saya yang begitu banyak diampuni Allah ketika saya wukuf. Pasti diampuni. Jadi kalau kamu punya anggapan saya jangan-jangan tidak diampuni, itu dosa yang besar. Ya. Ilek nenggone wukuf di Arafah, kalau sudah capek zikir, capek membaca sholawat, capek membaca Quran, ya istirahat tidur saja, itu lebih baik daripada ngomong gak jelas. Semayuk sidunuli nejo sopo jamaah lan imam nejo Musdalifata ing tanah Musdalifah. Waya jamaah lan yento waya jamaah waya jami'u ngono lan jamak sopo imam biha ing dalem Musdalifah al maghriba ing salat maghrib wal isya alan ing salat isya takhiran kelawan jamak takhir. Ini juga apa? Tergantung kondisi. Kalau kita nanti di Musdalifah itu kita perkirakan akan mudah melakukan sholat jamak takhir, yang lebih baik berarti jamak takhir di Musdalifah. Jadi begitu masuk waktu maghrib, kamu langsung bergegas meninggalkan Musdalifah, meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Tapi kalau kamu nanti pertimbangannya banyak, misalnya jamaah saya yang tua-tua ini andaikan saya ajak pergi ke Musdalifah belum melakukan sholat, nanti di sana itu agak sulit mencari air, sulit mencari toilet. Maka lebih baik saya lakukan di mana? Arafah saja, mumpung di sini ada tempatnya, ada apa? Sudah ada alasnya. Karena sejak tadi dia sudah di situ. Maka tidak masalah tidak jamak takhir, kamu jamak takdim dengan alasan pertimbangan itu tadi. Jadi kalau jadi ketua rombongan tuh yang ngerti kondisi jamaahnya. Kalau jamaahnya masih muda semua, kita tawari, Mas, Mbak, kita sholat di sini jamak takdim atau jamak takhir di Musdalifah. Di Musdalifah saja, ya berarti kita langsung berangkat menuju Musdalifah. Wa wajibul wukufi, utawi wajibe wukuf, utawi kewajibane wukuf iku khuduruhu hadire muhrim ing Arafah. Wa huwa utawi muhrim iku ahlun, wong kang ahli lil ibadati maring lakoni ibadah. Artinya orang yang dianggap sah melakukan ibadah, yo Islam, yo gak murtad, bi Arafata ing dalem tanah Arafah.
Khuduruhu tekone muhrim, wa huwa utai muhrim iku ahlun lil ibadah, teko bi Arafah ing dalem tanah Arafah. Kapan tekone? Baina zawalin ing dalem antarane lingsire srengenge, wa fajrin lan fajare muncule fajar, wa fajri nahrin lan muncule fajar dina tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi sejak ba'da duhur tanggal 9 sampai munculnya apa? Itu boleh, pokok berada di apa? Di Arafah. Walau faraqah, lamun misai sapa wong ha ing Arafah. Kalau ada orang meninggalkan Arafah qabla ghurubin ing dalem sadurunge surupe srengenge, dia sebelum terbenamnya matahari meninggalkan Arafah, walam yaud lan ora bali sapa wong maring Arafah, sunnah mongko den sunataken apa damun dam. Kalau kamu mestinya kan meninggalkan Arafah itu setelah terbenamnya matahari. Lah ini masih asar, belum terbenam matahari, dia sudah apa? Dia sudah pergi meninggalkan Arafah dan tidak kembali, maka dia disunatkan membayar dam. Disunatkan membayar dam. Alasannya apa? Khurujan min khilafiman aujabahu, karena keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan bayar dam. Lah kalau kembalinya sudah waktu malam, Pak, misalnya habis isya baru dia kembali, kok dia cak sampean mau metu dhisik nang Mekah njukuk barang. No. Kalau kembali ke Mekah tidak disunatkan bayar dam, tidak disunatkan. Walau waqafu, lamun wukuf sapa wong utawa muhrim al-asyira ing tanggal 10, berarti sudah tanggal 10 itu sudah hari raya. Oleh wukuf tanggal 10 ku krono golaton krono luput. Kenapa sampai melakukan wukuf pada tanggal 10? Karena dia ternyata salah lihat tanggalan, salah lihat kalender atau lihat HP, ini masih tanggal 8 kok. Padahal itu yang disebut tanggal 8 sudah 9. Begitu tanggal 9 dia berapa? Dia pergi menuju Arafah, ternyata itu sudah tanggal 10. Di kalender dia masih tanggal 9. Kalender orang lain, banyak orang sudah tanggal 10. Walatan krono luput walam yukilulan ora setitik apa? Ora setitik sopo muhrim ajza'a mongko nyukupi apa wukuf hum ing muhrim, hum ing muhrim. Ora setitik itu maksudnya apa? Yang memiliki persepsi bahwa itu tanggal 9 padahal sudah tanggal 10, itu tidak hanya 1-2 orang, tapi orang banyak. Berarti ini kalau ada hanya satu orang yang memiliki dugaan itu tanggal 9, maka itu tetap disunahkan bayar dam. Lah kalau yang punya persepsi bahwa tanggal 10 itu diduga masih tanggal 9 itu banyak orang, maka dia apa? Dianggap wukufnya mencukupi. Kadang-kadang kan kalender begitu. Jarine wong NU urung riyaya, jari Muhammadiyah wis riyaya, atau sebaliknya. Ini adalah kaitannya dengan urusan wukuf di Arafah. Faslun fil mabiti bi Musdalifah, besok mabit di Musdalifah. Rabbi famfa'na bi barakatihim
wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.